Posisi paling kanan dari atas sampai ke tengah tuh. Ada setan rumah tangga. Ya, kalau di riwayat disebutnya dasim namanya. Dasim. Saya sering sampaikan, kalau perempuannya dasimah gitu kan. Ada dasim, ada dasimah, ada muslim, ada muslimah. Anda masuk kamar mandi kan berlindung dari setan laki-laki dan setan perempuan kan? Baik. Jadi, apa tugas setan rumah tangga ini? Salah satu tugas pertamanya adalah yufarriqu nabihi bainal mar'i wa zawji. Meratakan hubungan rumah tangga antara suami istri. Dia akan cari cara. Makanya kalau belum menikah itu akan didekat-dekatkan supaya maksiat, padahal belum akan. Silahkan cek. Kalau belum menikah itu kata-katanya bagus semua, ya kan? Pulsa belum habis sudah ditanya, ya kan? Macam-macam. Kadang-kadang jalan naik beca berdua, seakan-akan beca balik bersama, tukang beca nggak ada, ya kan? Jadi itu aja supaya maksiat. Tapi kalau sudah menikah, perhatikan, awal-awal aja, nanti setelah itu datang dia tuh. Dia mulai goda. Tidak ada yang paling buruk kecuali pada pasangannya aja. Silahkan cek Pak ya, selama berumah tangga misalnya, masing-masing pasti punya pengalaman. Ya, Anda mau kerja, pamit pada istri kan? Baik, sudah agak lama di rumah tangga, kantor dulu, ya Pak, hati-hati sampai di situ. Suami orang lewat ke kantor Pak. Ibu juga sama gitu. Ya Pak, ngantar anak dulu, ya udah, hati-hati. Istri orang lewat, ngantar anak Bu, masya Allah. Jadi ada suasana-suasana yang bisa beda gitu. Makanya nanti Quran turunkan rumus supaya kejadian-kejadian itu diolah menjadi rumusan-rumusan kebaikan yang menenangkan. Nah, menenangkan ketenangan yang lain dari masalah disebut dengan sakinah. Sakinah caranya dengan mawaddah dan rahmah. Mawaddah dengan rahmah itu harus ditelusuri kembali, cuma jangan jadi slogan aja. Rumah tangga samara gitu kan, bahkan jadi samarata atau apalagi itu. Tapi nggak paham isinya. Ya, salah satunya apa? Kalau ada kejadian komunikasikan. Kalau kemudian ada seperti tanda tadi nusyuz namanya. Ya, nusyud itu sudah mulai kelihatan tanda-tanda ada punya dekat dengan orang lain, kelihatan agak menyimpang. Apa yang terjadi klarifikasi dulu. Jangan dugaan itu berbahaya. Dugaan itu berbahaya. Klarifikasi sampaikan, Allah titipkan kamu pada saya. Titip bukan pada orang lain. Karena saya dipercaya untuk merawat kamu, menggantikan peran ayah kamu. Kalau saya tidak pandai merawat kamu jadi seperti ini, bagaimana pertanggungjawaban saya di hari akhirat nanti? Ada kebaikan-kebaikan seperti itu. Jadi berikan jawaban-jawaban yang sekiranya bisa menenteramkan. Jangan dianggap ribut dulu, itu tantangan. Ya, kalau bapak menginginkan istri yang salehah, maka coba ajak, bentuk. Jangan cuma menuntut. Seperti ibu menginginkan suami soleh, bimbing dia, arahkan. Jangan cuma dituntut. Ya, saya pernah menyaksikan sesuatu yang salahnya luar biasa. Ada istrinya belajar, suaminya belum belajar. Begitu pulang ke rumah malah jadi rame gitu kan. Sampai ada kesimpulan, lebih baik menikah dengan orang lain yang sunnah lebih daripada tinggal dengan suami bid'ah. Hah? Padahal rumah tangga sudah belasan tahun, sudah puluhan tahun, kan? Kenapa Anda tidak perbaiki? Ya, jadi ada kesan-kesan di situ yang menurut saya bisa dicari jalan terbaiknya. Kalau dia sudah bertobat, ya sudah. Dia sudah meninggalkan, tidak ada perbuatan buruk terjadi, tidak ada zina terjadi misalnya, kan? Cuma ada perasaan-perasaan saja, tapi kemudian Anda bisa hentikan, ada komunikasi di situ, ya maafkan dia. Kalau memang itu sudah dihindari, ya. Kemudian dia berjanji bertobat dan sebagainya. Kalau Anda bisa memaafkan, Masya Allah, itu yang terbaik. Tapi kalau misalnya ada tindakan-tindakan yang buruk, tidak bisa diselesaikan bersama, ya kemudian coba cari orang terdekat untuk memberikan solusi. Fab'athu hakaman min ahliya wa hakaman min ahli. Ya, minta nasihat kepada orang yang lebih paham. Kalau dua-duanya berniat melakukan rumah tangga yang baik, kata Allah, in yurida. Jika salah satu di antara mereka kemudian berniat mendapatkan petunjuk islaha yuwaffiqillahu bainahuma, pasti akan dituntun oleh Allah. Kecuali salah satu di antara keduanya memang sudah tidak berniat pada kebaikan, maka itu akan repot dalam jalinannya. Harus mencari solusi-solusi yang lainnya. Saya kira jelas ya. Baik. Jadi pertama mohon izin ya. Pertama kalau sudah situasi agak kurang bagus, jalin komunikasi yang baik. Kalau sudah cukup baik, ada kesalahan jangan diungkit-ungkit lagi, sudah selesai, maafkan. Orang yang pandai memaafkan kesalahan orang lain, salah satunya disediakan oleh Allah surga yang seluas langit dan bumi. Walaupun amalannya biasa-biasa. Itu ada di Quran surah ke-3 Ali Imran ayat 133 sampai 134, posisi paling kanan sebelah atas. Ya. Tafsirnya ada di hadis Musannaf Abdul Razak jilid yang ke-11 halaman 187, nomor hadis 20.559 dari Anas bin Malik. Ya, singkatnya ada seorang pemuda disebut oleh Nabi sebagai ahli surga. Kata Nabi, sayatlu alaikumul ana rajulun ya min ahli jannah. Sekarang